di sini ada satuan hitung ya, dimana satuan hitung untuk orang ya itu myong ya, myong. Jadi myong di sini digunakan untuk satuan hitung untuk menyatakan orang ya, jumlah orang ya. Sedangkan jumlah hewan yaitu misalnya berapa ekor, maka menggunakan mari ya. Jadi mari di sini artinya ekor ya, satuan hitung untuk jumlah hewan ya. Sedangkan ke ini, nah ke ini digunakan untuk satuan hitung jumlah benda ya. Jadi ke ini adalah satuan hitung secara umum ya, secara general. Jadi benda apa saja ya, misalnya buah-buahan ya. Nah sedangkan D ini adalah satuan hitung untuk misalnya mesin ya, atau perangkat ya, motor atau kendaraan ya, atau komputer atau telepon. Ini menggunakan D ya, atau artinya unit ya. Nah sedangkan pyong adalah satuan hitung untuk botol ya. Jadi benda-benda yang berbentuk botol maka satuannya adalah pyong. Nah sedangkan chan di sini, chan adalah untuk cangkir ataupun gelas, maka menggunakan satuan hitungnya adalah chan. Nah misalnya ini adalah kalimat pertanyaan tentang menanyakan jumlah orang ya. Di sini kalimat pertanyaannya adalah 가족이 몇 명이에요 ya. Jadi kajok di sini artinya keluarga ya. Kajok adalah keluarga. Nah di sini i ini adalah partikel penanda subjek ya. Jadi menggunakan i karena di sini kajok ini adalah berakhiran konsonan, maka menggunakan i ya, kajoki. Myot artinya berapa ya. Nah myong ini adalah artinya ini adalah satuan untuk orang ya. Jadi artinya orang di sini, berapa orang maksudnya. Myong ini menanyakan jumlah orang ya. Myong iyeyo. Nah iyeyo ini seperti tadi ya, akhiran dari kalimat benda ya. Pertanyaan myong ini adalah termasuk kalimat pertanyaan yang dibendakan sehingga akhirannya adalah iyeyo ya, dari bentuk kamus ida ya. Kajoki myong iyeyo ya. Ini adalah pertanyaan bentuk yo ya, namun jika menggunakan bentuk pertanyaan ka maka myong imnika ya, sama saja ya. Kalau imnika itu bentuk formal sekali ya, sangat formal, sedangkan ini bentuk formal, bentuk yo-nya ya, bentuk formal sedang ya. Berapa orang jumlah keluargamu misalnya ya. Jadi kajoki myong yo, berapa orang jumlah anggota keluarga. Maka jawabannya adalah titik-titik myong iyo. Jadi myong di sini adalah jumlah orangnya. Misalnya keluarganya adalah berjumlah 3 orang ya, maka di sini adalah seperti tadi ya, huruf akhirnya dihilangkan, set berarti huruf akhirnya dihilangkan menjadi se ya. Jadi jika di sini angka 3 maka semyong iyeyo ya. Jadi bukan set myong ya, tapi semyong ya, karena huruf terakhirnya dihilangkan. Nah jika misalnya jumlah anggota keluarganya 4 orang ya, maka sama ya, huruf terakhirnya dihilangkan. Jadi net menjadi ne ya. Kalau di sininya angka 4 maka nemyong yeyo ya. Jadi anggota keluarganya misalnya berjumlah 4 orang, maka di sini nemyong yeyo yang bukan net pyong ya, tapi nemyong. 5 ke atas maka tidak ada perubahan ya. Misalnya anggota keluarganya 7 orang misalnya ya. Jadi di sininya adalah ilgopmyong iyeyo ya. ilgopmyong iyeyo. Jadi tidak ada perubahannya. Nah, sekarang biasanya menanyakan jumlah hewan ya. Di sini kalimatnya adalah koyangi ga myot mari isoyo ya. Koyangi di sini artinya kucing ya. Ga di sini adalah partikel subjek seperti tadi ya. Nah, karena di sini koyangi ini berakhiran vokal ya, i, maka partikel subjeknya adalah ga ya. Koyangi ga myot mari. Jadi myot berapa, mari di sini artinya ekor ya, satuan hitung untuk jumlah hewannya. Jadi myot mari, jadi berapa ekor. Isoyo, isoyo ini dari kata ita ya, jadi bentuk kamus ita. Jadi ita ini bila diubah ke dalam bentuk yo-nya adalah isoyo ya. Ita ini bisa diartikan ada ataupun punya ya. Jadi koyangi ga myot mari isoyo bisa diartikan punya berapa ekor kucing atau ada berapa ekor kucing ya. Maka jawabannya titik-titik mari isoyo ya. Di sini mari lagi ya. Jadi dalam bahasa Korea ini untuk menyatakan jumlah bilangan ya, maka selalu diikuti dengan satuan bilangan ya, atau counting unit. Kalau di sini mari ini adalah satuan bilangan untuk hewan ya.
Jadi jawabannya titik-titik mari isoyo ya. Isoyo ini adalah ada atau punya ya. Jadi punya titik-titik ekor ya. Misalnya punya 1 ekor kucing, maka di sini jawabannya adalah han ya. Han mari isoyo ya. Bukan hana ya, tapi han. Karena khusus untuk angka 1, 2, 3, 4 dan 20 ini huruf terakhirnya dihilangkan. Jadi hana menjadi han ya, karena a-nya dihilangkan menjadi han ya. Jadi bukan hana mari ya, tapi han mari isoyo ya. Nah, misalnya punya 4 kucing, maka ne mari isoyo ya, bukan net mari ya, tapi ne mari isoyo ya, karena siotnya untuk angka net ini dihilangkan ya, huruf terakhirnya dihilangkan dari net menjadi ne ya. Jadi ne mari isoyo ya. Nah, misalnya punya 10, maka tidak ada perubahannya. Kalau 10 di sini langsung yol mari ya, jadi sama ya, tidak ada perubahan. Yol mari isoyo ya. Nah, satuan unit K ya untuk menyatakan jumlah buah ya, atau benda, misalnya untuk buah-buahannya. Di sini misalnya kita mau membeli apel ya, maka kalimatnya adalah sagwa tuge juseo ya. Sagwa di sini artinya apel ya. Tu di sini, tu ini adalah dari tul ya. Karena di sini tul digabung dengan K ya. K ini adalah satuan hitung untuk jumlah benda atau buah ya. Maka tul ini huruf akhirnya dihilangkan menjadi tu ya. Dari tul menjadi tu. Tuge juseo. Kalau juseo ini artinya atau meminta ya. Jadi kita jika meminta sesuatu atau menyuruh orang melakukan sesuatu, maka terakhirnya adalah juseo. Jadi di sini artinya minta, saya minta 2 buah apel ya, atau tolong minta 2 buah apel ya. Nah, jadi misalnya jika kita mau membeli apel, maka cukup kita mengatakan kepada pelayannya, pedagangnya, maka misalnya kita ingin meminta 2 buah apel, maka kalimatnya adalah sagwa tuge juseo ya. Jadi saya minta 2 buah apel ya. Di sini tul menjadi tu ya. Misalnya 1 saja, misalnya 1 buah, maka han ge ya, bukan hana ge tapi han ge ya, karena huruf akhirnya dihilangkan. Jadi dari hana menjadi han ya. Jadi sagwa han ge juseo kalau 1. Kalau misalnya 6 tidak ada perubahannya, jadi langsung saja yosot ke juseo ya. Yosot ke juseo ya, jadi tidak ada perubahan. Nah, untuk kantung unit D ya, untuk satuan hitung D ini adalah digunakan untuk misalnya kendaraan atau komputer atau bermesin, alat-alat mesin ya, maka menggunakan D ya satuan hitungnya. Di sini misalnya kalimatnya cadong caga CD isoyo ya. Jadi cadong ca di sini artinya mobil, ga ini partikel subjek ya. Karena cadong ca berakhiran vokal a, maka partikel subjeknya k ya. Cadong caga CD isoyo ya. Jadi di sini bukan set D ya, tapi CD ya, karena huruf akhirnya dihilangkan ya. Jadi CD ya isoyo. Jadi ada 3 buah atau 3 unit mobil ya. Ada 3 unit mobil ya. Kalau misalnya 8 ya, ada 8 unit, maka di sininya yodol de isoyo ya. Cadong caga yodol de isoyo, jadi tidak dihilangkan ya. Jadi yang dihilangkan huruf terakhirnya itu adalah khusus untuk angka 1, 2, 3, 4 dan 20 ya. Jadi selain angka itu diucapannya tidak ada perubahan ya. Nah, sekarang untuk satuan botol ya, jadi benda-benda berbentuk botol, maka satuan hitungnya adalah pyong ya. Mekju hanbyong juseo ya. Mekju di sini artinya bir ya. Hana di sini menjadi han ya, digabung dengan byong menjadi han pyong ya, bukan hana byong tapi han pyong juseo ya. Jadi artinya minta 1 botol bir ya. Jadi tolong minta 1 botol bir ya. Di sini mekju han pyong juseo ya. Nah, kalau misalnya untuk chan di sini ya, untuk cangkir, maka misalnya kita meminta 1 cangkir kopi, maka kalimatnya adalah kopi ya. Ini adalah kopi hanjan juseo ya. Jadi tolong minta 1 cangkir
kopi ya. Jadi untuk cangkir ataupun gelas maka satuan hitungnya adalah can ya. Jadi di sini bilangannya adalah 1, maka menjadi han ya. Dari hana menjadi han. Jadi hana digabung dengan can menjadi han can ya, bukan hanajan tapi han can juseo. Kalau misalnya 2 menjadi tujan ya, bukan tuljan tapi tujan. 3 menjadi sejan ya. 4 menjadi nejan juseo ya. Sedangkan untuk 5 seterusnya tidak ada perubahan ya. Misalnya 5 gelas ya, jadi misalnya saya minta kopi 5 gelas, maka tasot chan juseo ya, tasot chan ya, jadi tidak dihilangkan ya, jadi tidak ada perubahan.